Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala letakkan dalam agama. Kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan makhluk ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat khaliq. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki karena Allah memiliki sifat razik. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malik, yaitu raja di raja. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala suasana dan keadaan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan kudrah dan iradahnya tanpa bantuan makhluk sedikit pun. Segala sesuatu baik yang zahir maupun yang batin, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang nampak maupun tidak nampak, yang besar dan yang kecil, yang jauh yang dekat, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan umat manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan agama Islam yang sempurna untuk keselamatan umat manusia. Agama adalah seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiadaan dan kekurangan amal agama akan menyebabkan kerugian, penderitaan, kegagalan dan kehinaan baik di dunia maupun nanti di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Agama itu penting, tetapi usaha atas agama itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting dari tanah, jauh lebih penting dari air, jauh lebih penting dari api, dan jauh lebih penting dari udara. Bagaimana agama ini dapat terwujud di dalam diri kita, kehidupan kita, keluarga kita, dan umat manusia seluruh alam, dan dapat tersebar sampai ke seluruh pelosok dunia sampai hari kiamat. Dunia kita tidak akan baik, apalagi nanti di akhirat, kecuali dengan cara kita kembali kepada agama yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini tidak akan kembali baik setelah rusaknya, kecuali hanya dengan satu cara, yaitu dengan cara usaha dakwah. Usaha dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Tidak dapat dengan cara lain. Bagaimana kita melihat hanya dengan mata, bagaimana kita mendengar hanya dengan telinga, dan bagaimana kita berjalan hanya dengan kaki, dan bagaimana kita berbicara hanya dengan mulut atau lisan dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup, yaitu khataman nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan nabi lagi, tetapi tugas kenabian harus tetap berlanjut sampai dengan hari kiamat. Siapakah yang akan meneruskan usaha kenabian ini atau usaha dakwah ini? Maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan menerima umat ini, yaitu umat akhir zaman, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meneruskan usaha kenabian ini, yaitu usaha dakwah. Apakah usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kumpulan dari beberapa usaha amal. Usaha dakwah ilallah, usaha menghidupkan ta'lim wa ta'lum, usaha zikir ibadah dan menambah doa-doa masnunah atau doa-doa yang disunahkan, dan usaha khidmat atau pelayanan kepada umat, bergaul sesama makhluk dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim.